Hey guys, it's Alex and welcome back to my video. Gak kerasa regional pertama tahun ini udah tinggal seminggu lagi, dan ini adalah pertama kalinya regional digelar di luar Jakarta, yaitu di kota Surabaya. Informasi lengkapnya bisa kalian cek juga di asia.pokemoncard.com. Di situ udah jelas venue-nya di mana, mulainya jam berapa, dan details-details lainnya. Oke, gue sendiri udah daftar dan bakal terbang ke Surabaya. Lumayan excited karena ini pertama kalinya regional di luar Jakarta. Jadi mungkin bakal banyak player baru atau wajah-wajah baru yang belum pernah kelihatan sebelumnya. Terutama dari daerah Surabaya dan wilayah sekitarnya. Nah, sesuai judulnya, kali ini gue mau bahas persiapan apa sih yang biasanya gue lakuin sebelum ikut regional atau turnamen-turnamen Pokemon resmi skala besar lainnya. So, langsung aja nggak usah lama-lama, check it out. Oke, yang pertama harus disiapin jelas deck kita ya, deck 60 kartu dengan regulasi standar dan sesuai rotasi yang dipakai sekarang. Kartu yang kita boleh pakai adalah kartu dengan regulasi EFG. Itu bisa kita cek di sini ya. Nah, kalau udah fix mau main deck apa, jangan lupa kita bikin decklist di website tadi ya. Pilih menyusun deck, terus klik yang alat pembuatan deck ini, tinggal di search aja nama kartunya, terus di enter, nanti kartu yang kita cari akan muncul, lalu kita drag ke sisi kanan ini. Kita bisa cari Pokemon, trainer, dan energi. Kalau decknya udah jadi, jangan lupa didaftarin ke event regional yang sedang kita ikuti. Nomor 2, card sleeve. Nah, ini termasuk wajib dipakai ya, card sleeve. Selain buat ngelindungin kartu kita pas lagi shuffle, card sleeve juga penting untuk mencegah kemungkinan ada yang curang dengan nandain kartu di belakang. Kartunya telanjang kayak gini mungkin bisa diakalin lah. Kalau niatnya curang mungkin bisa nandain kartu apa yang mau diambil. Tapi kalau misalnya pakai sleeve ini jadi kayak lebih terjamin lah. Nah, card sleeve-nya tuh seperti apa sih? Yang pasti kita nggak boleh pakai sleeve yang bening atau transparan kayak gini. Kita bisa pakai sleeve official dari Pokemon Center yang kayak gini, yang desainnya lucu-lucu, atau pakai sleeve dari produsen lain. Itu banyak pilihannya ya. Nah, untuk regional nanti, gue bakal ganti sleeve dari Pokemon Center ini ke Dragon Shield yang peach ini. Harga Dragon Shield itu sendiri sekitar 190.000, at least itu yang gue beli ini ya. Dan itu tuh kayak dapat 100 sarung. Bentuknya kayak gini, ini tuh warna peach, terus di dalamnya dia warnanya hitam. Jadi kalau misalnya kita coba pasang ini, dan hitam, belakangnya peach, cakep banget kan? Yap, harga Dragon Shield mungkin agak lumayan mahal ya dibanding pilihan lainnya, tapi menurut gue Dragon Shield itu paling worth it buat dipakai main. Oh ya, boleh nggak pakai sleeve lain yang gambarnya bukan Pokemon? Misalnya gambar waifu anime atau mungkin custom sendiri mau desainnya apa? Sebenarnya mungkin boleh-boleh aja ya. Asal nggak berbau pornografi dan mengandung sara. Tapi disaranin sih tetap pakai sleeve yang emang berhubungan sama Pokemon atau warna polos kalian kayak gini. Oke, gue udah selesai ganti sleeve 60 kartu di deck gue. Nah, di satu box ini kan ada 100 sleeve, tapi yang dipakai main cuma 60, jadi masih ada 40 sisanya. Kalau saran gue sih selalu bawa aja cadangan sleeve-nya, karena kita nggak tahu, mungkin nanti pas dicek sama judge mungkin sleeve-nya ada yang ada titiknya atau ada yang kelipet dan itu kayak nggak boleh dipakai main. Jadi kita bisa langsung ganti dengan sleeve yang acceptable buat dimainin. Nah, kalau decknya udah siap,
Jangan lupa kita masukin ke deck box atau deck case. Deck box sendiri tuh banyak macamnya dan beragam harganya. Ini beberapa deck box yang gue punya ya. Ini terus ada juga. Itu bisa pilihannya banyak, bisa kalian cari sendiri di e-commerce atau di local game store terdekat kalian. Bahkan kayak bungkus Dragon Shield N aja juga bisa dipakai buat deck box sebenarnya. Ini tuh cukup besar untuk dijadiin deck box. Kalau gue bakal pakai deck box dari Pokemon Center yang gambarnya Evolution ini karena I don't know, just because it's cute. Hehe. Di sini juga ada partisinya buat memisahin. Next, perlengkapan main. Mulai dari damage counter, dadu besar, penanda kondisi, sampai pelengkap lainnya kayak ability marker. Nah, untuk damage counter, kita bisa pakai dadu kayak gini. Atau kita juga bisa pakai dari damage counter yang kita dapat dari starter deck. Jadi kalau misalnya Pokemon kita kena kerusakan, bisa langsung ditaruh di atasnya. Misalnya Sable Eye kena 2 token kerusakan atau damage, bisa kita tandain di atasnya kayak gini. Kita tinggal pakai ini, terus tandain deh. Selanjutnya adalah penanda kondisi. Pokemon kan bisa kena kondisi racun atau luka bakar. Nah itu juga harus ditandain biar kita atau lawan gak lupa. Nah ini tuh biasanya untuk poison atau racun, tandain gini. Dan yang ini untuk luka bakar. Kalau yang ini yang bentuknya akrilik, biasanya bisa didapat dari Elite Trainer Box. Tapi di starter deck kita juga dapat sih penandanya. Misalnya ini itu buat poison, ini buat luka bakar. Next, dadu besar. Yang ukurannya memang lebih besar dari dadu buat yang nandain damage ya. Nah, dadu besar ini gunanya buat gacha sebagai pengganti koin. Sebenarnya selain dadu kita juga bisa pakai official coin kayak gini. Tapi gue sendiri nggak jago flip coin ya. That's why gue lebih suka pakai dadu. Head di koin itu sama dengan genap di dadu. Gitu juga kalau tails di koin sama dengan ganjil, angka ganjil di dadu. Dadu besar ini dipakai buat nentuin giliran di awal permainan. Kalau kita tanya ke musuh, jadi dia pilih ganjil atau genap, head or tails, kita roll begini, dia kelihatan. Oke. Ganjil. Dadu ini juga dipakai buat ini ya, kartu-kartu yang efeknya gacha atau lempar koin atau lempar dadu. Next, ada juga ability marker. Ability used. Ini gunanya buat nandain Pokemon kita udah pakai ability-nya apa belum. Misalnya Raikou punya ability kaki gesit. Kalau misalnya kita mau pakai ability-nya, kita tandain aja di atasnya gini. Kalau ability use dari klik ini gue dapetnya juga dari e-commerce ya. Keywordnya ability marker. Ini nice to have aja. Kalau misalnya kita nggak punya pun sebenarnya nggak apa-apa. Misalnya kita mau pakai ability Raikou, kita nggak pakai marker, kita pakai ability-nya, kita tandain aja miringin gini.
leader setengah atau gini, kayak di tap gitu. Nanti kalau udah giliran kita tap lagi ke awal. Selanjutnya ada juga V-Star Marker. Kan beberapa Pokemon sekarang punya ability V-Star Power ya, misalnya kayak Arceus ini. Nah, V-Star Power ini cuma bisa dipakai satu kali dalam satu permainan. Nah, itu buat nandainnya kita butuh marker juga sih. Nah, tapi V-Star marker punya gue itu hilang, yang dapat dari starter deck juga. Nah, itu kita bisa pakai apa aja buat nge-replace si marker itu sih. Misalnya mungkin gue pakai stiker Pikachu ini ya. Nah, ini anggap aja ini V-Star marker gue. Oke, gue pakai ability Starbird dari Arceus. Udah gue tandain, gue flip ke belakang, ini tandanya gue udah pakai V-Star powernya di permainan kali ini. Oke, selanjutnya kita juga butuh playmat. Nah, playmat tuh sebetulnya lebih untuk melindungin kartu kita sih pas kita main, biar nggak kotor, atau kalau mejanya ada yang lengket-lengket kartu kita jadi nggak kena. Buat alas aja, buat alas main aja. Pilihan playmat juga ada yang resmi dari Pokemon Center atau yang dari event khusus kayak ini dari Pokemon World Championship 2022 lalu di London. Atau kita juga bisa sebenarnya pakai apapun sih, bisa custom sendiri juga. Sama kayak card sleeve, sebenarnya kita boleh pakai desain apa aja untuk custom playmat punya kita. Tapi ini disarankan sih emang yang berhubungan sama Pokemon dan jelas nggak boleh mengandung sara atau pornografi. Nah, biar lebih praktis, gue juga siapin kayak kotak penyimpanan transparan gini ya. Ini gue dapat dari Miniso, tapi gue lupa harganya berapa. Jadi kita tinggal masukin semua. Nah, biar nggak berantakan, bisa gue bawa tote bag kayak gini untuk masukin si kotak tadi. Nah, itu biar nggak repot bongkar-bongkar tas lagi kalau kita pindah ke table lain untuk round selanjutnya. Kalau kita recap lagi, yang paling wajib itu adalah card sleeve sama penanda kerusakan. Selebihnya itu nice to have aja. Perlengkapan lainnya mungkin bisa dibawa dalam pulpen untuk nyatet hasil skor setelah pertandingan. Tiap round itu kita bakal dikasih kertas, nanti kita bakal harus tanda tangan untuk hasilnya win or loss. Ya sebenarnya mungkin banyak peserta lain yang bawa, atau kita pun bisa pinjam pulpen dari judge, tapi mungkin lebih praktis kalau kita bawa sendiri. Walaupun tadi kita udah bikin decklist di website, tapi penting juga untuk bawa decklist dalam bentuk cetak kayak gini, boleh di print, boleh ditulis tangan. Ini lebih untuk jaga-jaga aja. Pertama penting buat yang daftar on the spot di hari H. Jadi jangan lupa dibawa. Oke, kira-kira segitu dulu untuk video kali ini. Semoga isinya bermanfaat buat yang mau regional atau nanti mau ikut turnamen Pokemon resmi lainnya. Kalau misalnya suka, bisa sekalian like, subscribe, comment, and share. See you in the next video. Bye-bye.